tinggi puji sedalam syukur kita panjatkan atas segala nikmat. Hari ini Selasa tanggal 29 Maret tahun 2022, kita bersilaturahmi bersama dalam launching Studio Laboratorium Studi Islam dan podcast perdana yang diselenggarakan program studi Ilmu Agama Islam, program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Bapak Ibu, dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pagi ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan, semoga acara yang penuh berkah dan manfaat. Amin. Berikut kami akan disampaikan pengenalan studio oleh Bapak Risma Kusumanindra, LGP SIP, CEO Crystal Indonesia Management. Dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, Prof. Fatul, yang terhormat Bapak Tamdes selaku Dekan, Bapak Ibu yang berbahagia pada kesempatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan yang sangat berbahagia ini kami bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang sangat luar biasa, di mana media pembelajaran era teknologi, era digital sudah begitu sangat cepatnya, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini dalam waktu yang tidak lama lagi peresmian studio laboratorium yang diselenggarakan oleh FII UI akan diresmikan oleh Bapak Rektor. Izinkan saya Risma Kusumanindra selaku tim trainer dan juga sekaligus sebagai vendor dari studio podcast maupun virtual ini mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, dan izinkan kami untuk memutar sekilas perjalanan bagaimana awal mula dari video proses mulai dari sebelum dibangunnya studio ini sampai dengan pelatihan yang ada di FIUI yang diikuti oleh Bapak Ibu dosen perwakilan, Bapak Ibu karyawan perwakilan, dan juga adik-adik mahasiswa. Mari Bapak Ibu, kita akan lihat Bapak Ibu yang ada di Zoom melihat juga bagaimana proses awal mula studio podcast FII UI. Labnya sungguh luar biasa, alatnya canggih, komplit gitu ya. Terus kemudian juga desainnya sangat cerah sekali dan sangat menggairahkan kita untuk belajar lebih jauh lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Coach Risma yang telah membuatkan kita studio sebagai sarana dan prasarana buat tenaga kami, baik itu dari mahasiswa, dari dosen maupun tenaga pendidikan, untuk mengeluarkan atau mengekspresikan dari apa yang mereka punya dan apa yang mereka ketahui, sehingga bisa membuat nanti apa yang kita hasilkan itu benar-benar bisa dilihat orang dengan menarik dan sangat-sangat memotivasi orang untuk mungkin ingin tahu di mana itu studionya, apa yang diproduksi, dan ini semua insya Allah ke depan akan kita berdaya gunakan atau kita daya gunakan sehingga studio ini benar-benar bermanfaat buat kita semua. FII Podcast Studio, yes, luar biasa. Demikianlah Bapak Ibu sebuah rangkaian proses di mana kami mencoba melakukan sebuah
kreativitas kurang lebih selama 2 minggu sampai dengan 3 minggu kami membangun, mendesain, dan sekali lagi semuanya ini adalah berkat upaya dan doa kita semuanya. Bagaimana kami mencoba untuk menghasilkan nilai-nilai yang bermanfaat, berguna, dan tentunya kemarin ketika mahasiswa-mahasiswa sudah mencoba podcast di sini, sudah mencoba program Vmixi di sini, dan alhamdulillah semuanya merasa senang, Bapak Rektor dan Pak Tamdes, dan semuanya merasa terbantu untuk membuat sebuah konten-konten yang menarik dan insya Allah berkualitas serta bermanfaat bagi orang lain. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan sambutan Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kepada Ibu Dr. Junanah MIS, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor, Prof. Wahid, Bapak Dekan, Bapak Dr. Kamis, Bapak Prodi Hukum Islam, Bapak Program Doktor, Bapak Dr. Yusdani, dan yang kami hormati tamu undangan ini dari unit sini semua ya. Mudah-mudahan kedatangan para undangan ini diberkati Allah, dirahmati Allah, Allahumma amin. Tak lupa mari kita haturkan sholawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Quran dan sunnahnya mudah-mudahan kita bisa menjadi umatnya yang pantas untuk menerima atau untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allah. Terima kasih yang sedalam-dalamnya ucapkan kepada Bapak Rektor yang menyempatkan ini waktu. Saya itu sebetulnya antara malu sama nggak enak. Kalau matur ke Pak Rektor itu selalu saja dikabulkan. Jadi rasanya kok saya itu siapa sih? Mungkin karena saya itu sudah simbah-simbah gitu ya. Jadi Pak Rektor itu kayaknya menghormatinya karena seolah-olah ke ibunya gitu. Jadi terima kasih sekali Prof. Fatul, dan terima kasih pada Pak Dekan yang juga menyempatkan. Mungkin ini waktunya ngajar juga ini karena sudah luring, jadi malah banyak waktu untuk mengajar ini, Prof. Jadi banyak teman-teman ini. Terima kasih Mbak Soya yang telah menyempatkan. Mungkin karena tidak ada program ngajar sehingga bisa menyempatkan. Terima kasih Bapak Dr. Yusdani yang selalu mendampingi kita, dan ini memang sebetulnya bukan hanya untuk Miai saja, tapi untuk kita semua, terutama Piai, dan syukur bisa dimanfaatkan oleh dari luar lingkungan dari Piai, karena harapan kami studio ini memang tidak hanya untuk kalangan Piai saja, tetapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luar yang membutuhkan konten-konten pembelajaran yang itu bisa membantu di dalam proses pembelajaran secara daring atau melalui virtual. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Coach Risma, dan terima kasih sekali lagi Coach Risma atas fasilitas ini, karena
Saya itu sebetulnya bukan apa-apa dan tidak tahu apa-apa soal IT, tetapi karena tawaran ini kok menarik buat lembaga, maka kami sambut dan mudah-mudahan ke depannya sesuai dengan harapan kita. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut sambutan Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang kami hormati Bapak Profesor Fathul Wahid, ST MSc, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati Bapak Kiai Dr. Tamjiz Maharam, Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dan semua jajaran Sahibul Bait dan Sahibul Hajah. Ustadzah Dr. Junana, Ketua Program Studi Agama Islam Program Magister, yang saya hormati Bapak Dr. Yusdani, Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor, yang saya hormati Ibu Soya Sobaya, Ketua Program Studi Ekonomi Islam Program Sarjana, dan Bapak semuanya, mohon maaf yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, baik yang hadir di sini, hadir in, dan hadir mengikuti dalam Jun, hadir out. Hadirin dan hadirat. Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam mensyukuri nikmat yang diberikan pada kita yang tak terhingga. Dan kalau kita menghitung nikmat Allah, insya Allah kita tidak akan sanggup menghitungnya. Dan salah satu nikmat hari ini yang istimewa adalah perluncuran studio laboratorium agama Islam, studi Islam oleh program studi agama Islam program magister, tetapi akan ditasarufkan itu. Nah, bisa dimanfaatkan untuk semua program studi. Di FIAI bahkan lebih luas dibandingkan itu, tidak hanya untuk dosen, tetapi juga untuk mahasiswa. Untuk banyak hal, utamanya adalah memproduksi konten digital yang saat ini menjadi salah satu cara atau media menyampaikan pesan dengan beragam tujuan. Konten pembelajaran, mengedukasi publik, dakwah Islamiyah, mencerahkan masyarakat, dan yang lain-lain. Dan saya yakin ikhtiar ini akan menghasilkan banyak sekali manfaat, meningkatkan kreativitas, karena yang baik itu biasanya tidak menarik. Yang jelek-jelek itu menarik. Sehingga tanpa disuruh pun jelek dilakukan. Kalau yang baik itu harus diajak. Nah, sehingga memang harus dibuat lebih menarik lagi. Sehingga kalau saya menerjemahkan Allahumma arinal haqqa haqqa, itu terjemahan saya biasanya, ya Allah tunjukkanlah yang baik itu kelihatan menarik, kelihatan indah, supaya kita mudah mengikuti. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan yang batil itu ada jelek, menjijikan. Sehingga dengan cara seperti itu kita otomatis nanti akan meninggalkan. Korupsi itu menarik karena bisa cepat kaya. Kalau korupsi terlihat menjijikan, orang tidak akan korupsi. Nah inilah ya, sehingga konten-konten yang diproduksi di studi insya Allah akan bisa menganalkan tadi energi positif yang bisa kita sebar, dan harapannya itu akan menginspirasi banyak orang, dan lebih penting lagi adalah menggerakkan banyak orang untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi atas nama Universitas Islam Indonesia saya mengucapkan selamat kepada program studi agama Islam program magister, wabil khusus dan secara umum untuk Fakultas Ilmu Agama Islam
karena ini akan dimanfaatkan oleh kawan-kawan keluarga besar Fakultas Ilmu Agama Islam, dan mudah-mudahan Allah memudahkan semua ikhtiar kita yang dilandasi dengan niat mulia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Laboratorium Studi Islam kita nyatakan resmi dibuka. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan dengan acara potong tumpeng. Kami mohonkan kepada Bapak Rektor untuk berkenan melengkapi keberkahan dalam acara pagi ini, dan juga kami mohonkan ziyadah doa dari Pak Yai Dr. Tamjiz Muharram MA agar acara semakin berkah. Kami mohonkan juga Ibu Kaprodi untuk membersamai. Dipersilakan. Doa. Ya, betul. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'mahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi rijal wa tika wa adi mustanib. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al iftah hadha program studi Islam mubarakah wa insyaallah ilmu khususan di kuliah Dirasat Islamiyah wa umuman fi Jami'ah Islamiyah Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Cuma motong enggak Katanya pundaknya jangan dipotong. Dipotong boleh. Ya, itu dipotong. Mengukurkan kesombongan. Ini nanti bisa. Enggak bisa. Ini enggak boleh dimakan. Oh, enggak dipakai apa-apa ya. Cuma respect. Oh ya, tenang. Iya. Kemudian ini simbol keberkahan insyaallah. Berikutnya dilanjutkan
Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan launching sudah usai dilaksanakan. Terima kasih sudah berkenan hadir. Semoga acara yang manfaat dan penuh barokah. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Acara akan dilanjutkan kembali dengan podcast perdana bersama Bapak Profesor Fathul Wahid SD MSc PhD, Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Acara ini akan dipandu oleh Mas Fajar Al-Mahmudi, mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Agama Islam, Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Menanam padi selalu di sawah, meski ada banyak hamanya. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 2, 3, 1. Bonsai yang ini bisa lebih dinaikkan, Pak. Ini bonsai ya. Naturalnya dari situ. Oke. Kalau HP bisa pakai filter, Pak. Sampai ya? Ya. 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat IAI Universitas Islam Indonesia Alhamdulillah, pagi hari ini adalah pagi yang sangat membahagiakan bagi kita di IAI karena baru saja kita meluncurkan laboratorium studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan setelah acara kita diberikan kesempatan untuk podcast perdana dan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat sekalian, yang istimewa dari podcast ini adalah narasumber bintang tamu kita merupakan orang nomor 1 Universitas Islam Indonesia, yaitu Al-Mukarram Profesor Fathul Wahid MSc PhD. Sudah bersama kita pada kesempatan kali ini sedikit berbicara. Dan saya sangat bersyukur sahabat-sahabat sekalian, saya pada Al-Mahmudi
mahasiswa ilmu agama Islam, program pendidikan Islam, calon rektor UI, di salah satu lagi Profesor Fathul Wahid bekerja pada komisi perdana hari ini. Sebelumnya kita sapa dulu sasarannya Prof. Yang mana kalau dari profesi kalau memang kita berharap Profesor Fathul Wahid akan sering datang di sini. Aktif mengisi konten-konten kita juga. Maka aku punya ini semangatnya dari Profesor Fathul Wahid itu. Makanya karena beliau sudah dari mana, saya kira teman-teman tetap sivitas akademik yang lain, mahasiswa, dosen muda, dosen senior juga yang aktif untuk mengisi podcast kita. Baik, Profesor, yang pertama saya mau nanya dulu ini, Prof, terkait dengan kesan. Sebagaimana yang saya tahu, ini adalah pertama sekali di FIAI. Mungkin di kampus kita kerjasama dengan Kristal Indonesia, kita punya ruang podcast yang begitu indah. Bagaimana kesan dari Prof. Fathul Wahid? Monggo, Prof. Baik, terima kasih Mas Fajar. Ya. Pertama, zaman berubah. Dan setiap zaman ada hadir dengan tantangannya, muncul selera baru, yang itu perlu direspon. Nah, salah satu tantangan zaman sekarang adalah bagaimana mengemas banyak hal yang menurut kita baik, itu terlihat indah, sehingga menjadi lebih menarik, dan akhirnya apa? Semakin banyak orang yang menaruh perhatian, semakin banyak orang yang rindu. Nah, dengan demikian, maka kehadiran studio podcast ini akan membantu kita menghasilkan konten-konten yang menarik. Nah, karena baik kalau tidak menarik itu jangan salahkan orang untuk tidak dekat. Nah, sehingga membuat konten-konten yang menarik ini menjadi penting saat ini, apalagi di tengah belantara jutaan konten yang hadir setiap detik. Benar. Sehingga ini adalah upaya untuk melantangkan pesan-pesan baik. Ya, terima kasih Prof. Fathul Wahid. Selanjutnya ini Prof. Ini desain, Prof. Saya agak sedikit sedih ini, Prof. Karena saya melihat desain ini indah. Cuman masalahnya ternyata kita nggak lama di sini. Karena kan kita mau pindah jadi kampus terpadu. Jadi ini bahkan nggak bertahan 1 tahun, itu kita udah pindah. Dan ini memang cukup menyedihkan, terutama bagi saya mahasiswa aktif, sekarang udah semester 3, Prof. Jadi mohon doanya sebentar lagi selesai. Ketika ini dipindah ke atas, saya galau, Bro. Galaunya kenapa? Apakah saya harus memperpanjang masa pengabdian saya sebagai mahasiswa? Karena kalau mau perpanjang, saya bisa ketemu dengan ruang podcast di atas. Tapi kalau udah selesai, ya bisa main. Tapi kan kadang-kadang agak itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Prof, ini kan fasilitasnya indah. Desainnya bagus. Teman-teman dari Kristal Indonesia sudah menyiapkan sedemikian rupa bagusnya ini. Kira-kira menurut Profesor Fathul Wahid, dalam pandangan beliau Profesor sendiri, ini desain kita bagaimana, Prof? Baik, ada 2 hal. Yang satu terkait dengan fasilitas, yang kedua terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan fasilitas. Benar. Tadi Mas Fajar sudah mengatakan fasilitasnya bagus, tapi itu akan menjadi tidak bermakna ketika tidak kita manfaatkan. Benar. Kalau toh ini baru nanti cuma berumur setahun, bagi saya tidak ada masalah. Justru rekaman-rekaman yang ada itulah yang sudah jariah kita, amal jariah kita. Nah, sehingga makanya malah sekalian, karena ini hanya setahun, maka sebelum pindah harus sebanyak mungkin konten dihasilkan di sini. Nah, sehingga nanti kalau sudah pindah kita buat lagi, di sana produksi kita tetap lanjutkan. Dan dalam hidup ini kan bagaimanapun juga kan harus ganti episode. Benar. Mau sekolah ya nanti ganti lulus, mau meninggal, hidup saja terus kemudian meninggal kan. Jadi seindah apapun itu harus ganti episode. Benar. Karena ada yang meneruskan kita, sehingga tampaknya apapun itu tidak perlu ada yang perlu disesali. Benar. Nah, justru bagaimana kita mensyukuri ini dengan memanfaatkan sebaik mungkin. Sebelum nanti misalnya pindah. Kira-kira jadi semuanya dibuat indah, Pak. Terima kasih Prof. Fathul Wahid. Selanjutnya ini, Prof. Kita melihat tadi Prof sampaikan konten itu kadang-kadang kalau bagus, baik, kurang menarik, itu orang-orang nggak ada yang nonton. Nah, ini istilahnya itu semangat, Prof. Terutama bagi kami mahasiswa, karena saya kemarin ngasih ide ke Prodi, itu saya bilang, Bunda,
di podcast itu akan lebih bagus aktif itu ketika, bukan berarti kita nolak dosen-dosen senior Prof, tidak, atau dosen-dosen kita yang sudah lebih ahli, tidak. Hanya saja saya bilang kalau masalah ide, konsep itu biasanya mahasiswa yang generasi sekarang itu lebih paham. Sehingga ketika kami kemas sedemikian rupa, itu insya Allah dampaknya akan lebih bagus. Nah, hanya saja Prof, kelemahan kami mahasiswa itu ketika kepingin buat konten, mikirnya ya ini kira-kira ada yang nonton nggak ya, ada yang lihat nggak ya, itu gimana Ya. Prof? Yang pertama, saya termasuk yang percaya apapun itu jika baik, maka tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan. Benar. Kemudian kekhawatiran tidak ada yang menonton dan lain-lain, itu satu sisi itu justru akan memacu kreativitas kita. Ya, Bagaimana kita memahami audiens. Ini kan dalam konsep dakwah seperti itu kan. benar. Nah, kalau adik-adik yang lebih muda, misalkan yang muda atau memahami itu akan sangat baik, tapi itu bukan berarti yang senior jangan sampai dianggap tidak bermanfaat. Benar. Nah, ini penting. Ya. Karena itu bagian untuk mengedukasi. Benar. Bagaimana kita ta'zim, hormat ke masa lampau. Benar. Orang-orang yang kita tuakan, guru-guru kita. Nah, justru bagaimana Ya. kita bisa memanfaatkan keahlian mereka, pengalaman mereka, Ya. dan kita sampaikan dalam kemasan yang renyah. Ya. Yang kalau dimakan tuh kriuk-kriuk gitu. Nah, ini kan penting. Ya, Prof, benar. Jadi saya yakin banyak cara, entah pilihan temanya, entah gaya interaksinya, ini kan penting. Nah, tidak semuanya harus dikemas dalam gaya yang dulu misalnya. Benar. Ini justru menantang kreativitas kita. Ya. Bagaimana semua energi positif itu kita kumpulkan. Benar. Nah, jadi energi positif itu ada yang berasal dari masa lampau, Ya. ada yang dari masa kini, ada juga yang karena pemahaman kita terkait dengan masa depan. Benar. Nah, kita kumpulkan menjadi paket yang indah. Jadi teman-teman semua, sahabat-sahabat FIAI, ini beliau Profesor Fathul Wahid, bagaimana kita mensinkronkan atau kerjasama, integrasi antara pemikiran-pemikiran dari dosen kita yang sudah ahli ya Prof ya, dengan kita yang muda-muda ini punya ide-ide menarik. Kemudian kita pertemukan sehingga nanti konsep konten kita akan lebih baik, begitu ya Prof ya. Oke, terima kasih Prof. Nah selanjutnya ini saya kira poin paling penting Prof. Pesan Prof kepada terutama teman-teman mahasiswa supaya mereka aktif. Mohon maaf ya Prof, saya berbicara fakta, mungkin mewakili teman-teman saya. Ketika Bunda Junana, ketika Ustadz Yusdani dan yang lain itu prodi kita nyuruh untuk nulis Prof. Itu mahasiswa kadang-kadang kami itu berat. Kenapa? Kami mau nulis tapi kadang-kadang males, nggak mampu dan sebagainya. Sehingga sekarang salah satu cara untuk menampilkan itu kan nulis penting ya Prof ya, karena akan membantu kami juga. Tapi kan setidaknya teman-teman itu kalau tidak nulis, tidak hilang mereka dari fungsinya sebagai mahasiswa, bisa muncul di sini, di podcast. Nah, mungkin bisa diberikan pesan kepada kami mahasiswa, juga kepada dosen-dosen kami, juga kepada seluruh sivitas akademik, kepada Tendik juga bisa memaksimalkan ruang podcast ini. Ide baik yang muncul terkonseptualisasi dalam banyak hal, terutama dalam ilmu pengetahuan, itu memang harus diikat. Ya. Dulu orang mungkin hanya punya satu cara untuk mengikat, Benar. yaitu menulis. Ya. Nah, jadi bagaimana ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Benar. Gitu. Kenapa? Karena kata-kata itu menguap, kalau tulisan itu menetap. Ya. Nah, kira-kira gitu. Ya, nah, sekarang sudah ada teknologi baru, termasuk rekaman seperti ini. Benar. Ini juga ikhtiar untuk mengikat. Sehingga ide kita, gagasan kita, perspektif yang muncul, pemahaman baru atas refleksi fenomena baru, itu semuanya bisa kita rekam, kita ikat. Nah, sehingga bagi saya itu bukan pilihan sebetulnya, tapi dua-duanya saja. Dua-duanya. Menulis tetap, karena menulis itu perlu ilmu tersendiri, membuat rekaman juga perlu ilmu tersendiri. Nah, dan ini dua-duanya kalau dikuasai akan sangat baik. Nah, baik. Ini saya sangat setuju Prof. Karena memang ya itu tadi saya berharap itu fungsi kami sebagai mahasiswa khususnya. Kalau memang nggak bisa nulis ya bisa rekaman. Kalau memang bisa dua-duanya ya memang itu akan lebih baik bagi saya kami. menantang dua-duanya. Menantang masih muda. Iya. Masih muda itu harus dipaksa sampai batasnya kira-kira. Nah terus untuk ini Prof, dosen-dosen kita dan sivitas akademik pesannya? Kita
tidak bisa mengeluh terus, kita tidak bisa hanya mengecam konten-konten negatif, kita tidak mungkin menghapus, melarang, memblok semua konten negatif. Satu-satunya yang kita bisa adalah mengimbanginya dengan konten-konten positif. Benar. Semakin banyak konten positif yang bisa kita luncurkan di media yang bisa diakses oleh publik, internet, media sosial, insya Allah itu akan mengimbangi konten-konten yang selama ini katakanlah dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Benar. Karena hanya mengeluh, menghujat itu tidak menyelesaikan masalah. Benar. Nah, ini memang sangat menarik. Kita ya siap-siap lah, yang namanya kebaikan itu bertempur dengan yang buruk-buruk ya Prof ya. Ya kita harus siap menyerang balik, kemudian kita minimal bisa mengimbangi ya Prof ya. Nah, terima kasih Prof Fathul Wahid. Sebagai penutup, kami minta disampaikan satu kalimat saja Prof. Bagaimana supaya kami bisa mengembangkan podcast ini sesuai tema kita, sahabat-sahabat semuanya, yaitu mengembangkan sarana pendidikan Islam. Ya. Islam sangat kaya dengan ajaran-ajaran mulia, dan itu seringkali tertutup hanya gara-gara kita yang tidak bisa memahami dengan baik, tidak bisa mengontekstualisasinya dengan fenomena saat ini. Sehingga dengan cara seperti ini diharapkan ajaran mulia Islam itu bisa tersampaikan secara lebih lantang. Nah, dengan cara itulah maka kesalahpahaman terkait dengan ajaran Islam itu bisa menjadi dikurangi minimal, dan akhirnya apa? Adalah kita menghadirkan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam yang ramah, bukan yang marah. Islam yang hadir dengan mendidik, bukan menghardik. Islam yang menghadirkan keteduhan, bukan Islam yang menghadirkan kegaduhan. Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Kira-kira seperti itu Mas Fajar. Luar biasa sekali. Sahabat-sahabat FIAI, hafidzakumullah dimanapun teman-teman berada, kita punya ruang podcast yang luar biasa. Saya bahkan kepikiran Prof itu, ini studio kita ini bisa dijadikan FIAI TV ya. Jadi nanti kita punya tajuk berita Prof Fathul Wahid diusung menjadi rektor 3 periode umpamanya gitu kan. Jadi kan menjadi sangat menarik ya Prof ya. Jadi kita punya TV sendiri, siaran sendiri, kegiatan-kegiatan kita di kampus, kemudian aktivitas-aktivitas kan bisa difilmkan ya Prof ya. Buat drama gitu, sirah ini memang sangat membantu ya Prof ya. Jadi kalau memang Prof beridhoi mungkin lewat Bunda Junana, lewat Pak Dekan, kita bisa buat FIAI TV ya Prof ya. Kita bisa manfaatkan YouTube misalnya. YouTube ya. Yang penting itu sebetulnya idenya diimplementasikan. Ide kan banyak ya. Nah, bagaimana ide itu bisa kita secara konsisten istiqomah kita jalankan. Tadi saya sampaikan kan? Ya benar. Nah, istiqomah itu mahal. Ya. Jadi kita teman-teman semuanya, sahabat-sahabat FIAI punya ide banyak sekarang. Tinggal penekanan tadi dari Prof Fathul Wahid, mau nggak kita bergerak? Mau nggak sekarang kita eksekusi? Jangan sampai ini ruang podcast, studio dari teman-teman vendor kita, Kristal Indonesia sudah menyiapkan dengan begitu indah, tapi ternyata kita sia-siakan. Budgetnya ini mahal. Jadi jangan sampai dimubazirkan. Dan ini dipakai lama, insya Allah. Jadi tadi saya menangkap salah satunya ini sebelum dipindahkan selama masih di bawah, saya kira sahabat-sahabat yang di bawah, ayo kita maksimalkan. Dan ketika nanti sudah dipindah di atas, kita akan lebih memaksimalkannya lagi. Begitu ya Prof ya. Ya, terima kasih Prof Fathul Wahid sudah menjadi narasumber perdana pertama di ruang podcast kami. Kembali saya harapkan Prof Fathul Wahid bisa hadir berkali-kali di sini, insya Allah. Mengisi konten juga Prof untuk membantu kami. Jujur Prof, saya pribadi sangat ngefans sama Prof Fathul Wahid. Jadi kalau saya berhadapan sama Prof gini saya gemetaran Prof. Ini nggak kelihatan aja, aslinya di dalam nih gemetaran Prof. Tapi saya juga sebetulnya. Sama-sama gemetaran ya Prof ya. Maka ini sebuah kebanggaan. Terima kasih Prof Fathul Wahid, saya diizinkan duduk berbincang dengan Prof. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan pesan saya kepada sahabat-sahabat FIAI, Sivitas Akademik, mahasiswa, dosen, tendik dan sebagainya, yuk sama-sama kita maksimalkan ruang podcast kita, laboratorium studio kita. Semoga dengan ini semua sesuai tema kita, membantu pengembangan sarana pendidikan. Tidak hanya pendidikan Islam saja, hukum Islam, ekonomi Islam, semuanya. Makanya kita berikan nama laboratorium kita dengan nama Laboratorium Studi
Islam. Terima kasih Prof. Fathul Wahid atas kehadirannya. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sahabat-sahabat FIAI semuanya, atas nama Prof. Fathul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia, dan saya pribadi Fajar Al-Mahmudi, mahasiswa Ilmu Agama Islam Program Magister, calon Rektor Universitas Islam Indonesia, mohon pamit undur diri. Atas segala khilaf dan salah kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih, biar kelihatan semuanya. Oke. Kita akan sedikit melengkung dan kesan aja dulu ya. Alhamdulillah.